Mas Anies dan Mas Ganjar ini ternyata sama-sama melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka berdua menjadi haji yang mabrur. Dan di luar dugaan mereka berdua ternyata berjumpa di Tanah Suci dalam sebuah foto yang unggahannya seperti ini. Tapi apa yang bisa disimpulkan selain hal tersebut tadi? Yang pertama yang saya lihat, dan hal ini pula lah yang sebenarnya harusnya ditunjukkan dengan lebih baik lagi. Maka hal yang harus dilakukan bukanlah saling menjatuhkan, bukanlah saling menjelekkan, tetapi maka manakala ternyata kalian saling gontok-gontokan, berusaha untuk menjatuhkan dan menjual ide kalian dengan lebih baik lagi, ingatlah foto yang tadi saya tunjukkan bahwa mereka di atas sana itu saling berkawan, saling berteman. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mas Anies dan Mas Ganjar ini ternyata sama-sama melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka berdua menjadi haji yang mabrur. Dan di luar dugaan mereka berdua ternyata berjumpa di Tanah Suci dalam sebuah foto yang unggahannya seperti ini. Nah, tampak damai kan? Dan ya memang sebenarnya seperti itu. Politik itu adanya di pikiran kita. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memang menjadi wakil dari pandangan politik yang mereka memang jalani. Tapi apa yang bisa disimpulkan selain hal tersebut tadi? Yang pertama yang saya lihat, sebenarnya mereka ini rukun-rukun saja. Kalaupun dipertemukan, ya akan rukun. Karena sejatinya dalam politik tidak ada namanya kawan dan lawan yang abadi. Sehingga kita akan lihat misalkan kemarin Mbak Puan dan AHY mereka berjumpa. Ya sudah, akhirnya sesuatu yang terjadi selama 10 tahun itu jadi, ya kalau kita bilang lenyap mungkin perlu bukti ya, tetapi langsung cair. Sama seperti waktu Pak Prabowo akhirnya menjadi Menhan, diangkat masuk ke kabinet Pak Jokowi, ya sudah, langsung sekarang kita lihat kemesraan mereka berdua. Dan sekarang pun Pak Jokowi ini terlihat seperti lebih mengendorse Pak Prabowo dibandingkan petugas partai yang harusnya dia endorse. Nah, yang jadi soal adalah kenapa masyarakat di tingkat bawah ini gontok-gontokan. Semua sangat-sangat fanatis terhadap apa yang mereka yakini. Dan mereka itu rela sampai memutus tali persahabatan dan kekeluargaan dengan orang yang ya seharusnya mereka ini kan kenal udah puluhan tahun lebih lama dibandingkan apa yang terjadi di hari-hari ini. Kebayang nggak? Kemarin yang terus kemudian cebong dan kampret, setelah ternyata kampretnya satu kabinet dengan cebong, apa kabar? Apakah persaudaraan kalian kembali? Sebaiknya harus kembali. Karena jika tidak, kalian akan jadi korban dari apa yang dinamakan sebagai pesta demokrasi yang seharusnya jadi sesuatu hal yang menyenangkan. Dan hal ini pula lah yang sebenarnya harusnya ditunjukkan dengan lebih baik lagi. Karena yang saya tahu, Gen Z yang saat ini mayoritas mereka ini menjadi pemilih pertama. Di tahun-tahun pertama mereka ini, mereka itu nggak suka politik yang gontok-gontokan, politik yang saling sikut-sikutan. Mereka ingin melihat sebuah kerukunan walaupun ada persaingan di sana. Maka hal yang harus dilakukan bukanlah saling menjatuhkan, bukanlah saling menjelekkan, tetapi berjualan tentang apa yang menjadi kelebihan dari ide atau gagasan yang akan ditunjukkan tadi. Rasanya sudah jadul sekali kalau kita berusaha untuk melakukan black campaign, menjatuhkan lawan. Yang padahal di tingkat atas mereka ini masih makan bersama, ngobrol bareng, dan sangat memungkinkan terjadinya sebuah koalisi antara bahkan dua pandangan yang politik yang berseberangan sekalipun. Maka miris sekali kan jika kalian di tingkat bawah itu gontok-gontokan dan berusaha untuk meyakinkan orang lain, bahkan menyebarkannya sama seperti menyebarkan keyakinan atau agama untuk menarik orang-orang agar menyukai apa yang kalian jual itu tadi. Padahal sebenarnya kita harus tahu jika hal yang memang ditawarkan atau gagasan yang diberikan ini memang sesuatu yang baik, sesuatu yang memang bisa dibuktikan bahwa ini adalah visi misi yang sempurna, maka orang pasti akan datang dan ingin mengadopsinya. Maka saya pikir akan terlalu naif jika kampanye yang akan terjadi nanti ini dipenuhi hal-hal yang penuh kebencian. Kita sudah cukup terjadi dua hal di 2 tahun kemarin itu, ditambah satu pilkada. Sehingga kalau seandainya ini masih mungkin untuk bisa diperbaiki, maka berjualanlah sesuatu yang positif. Jadikan ini sebuah beauty contest, bukan sebuah kontes untuk saling menjatuhkan dan membunuh lawan politiknya. Tapi tentu saja ini bukan satu hal yang mudah, karena yang masih bermain di saat ini memang masih rata-rata adalah pemain lama.
Bahkan orang-orang di Orde Baru pun ini masih ada di sini sekarang. Mungkin butuh 1 dekade lagi. Sehingga para pemainnya ini adalah milenial saat ini. Dan juga beberapa dari Gen X yang memang ya mungkin sudah tinggal segelintir saja. Tetapi mayoritas nanti para Gen Z inilah yang akan memimpin bangsa. Mereka lah yang kelak akan bertengger di puncak kepemimpinan saat Indonesia emas nanti terjadi. Dan harapannya dengan bonus demografi yang terjadi di tahun 2030, kita akan bisa menyongsong 15 tahun kemudian ini dengan kemenangan yang akan membawa kita menjadi salah satu negara adikuasa. Maka manakala ternyata kalian saling gontok-gontokan, berusaha untuk menjatuhkan dan menjual ide kalian dengan lebih baik lagi, ingatlah foto yang tadi saya tunjukkan bahwa mereka di atas sana itu saling berkawan, saling berteman, saling berbagi apapun yang positif di antara mereka. Dan kalaupun mereka harus bersaing, ini adalah persaingan yang bukan tentang darah dan air mata. Ini adalah tentang bagaimana anak bangsa menunjukkan semua potensi terbaiknya untuk berlomba-lomba memimpin bangsa kita menuju yang kita bilang tadi dan harapannya terjadi adalah Indonesia emas di 2045 nanti. Dan semoga kerukunan dan apapun yang terjadi di Tanah Suci ini bukan sesuatu yang sementara. Ini adalah sesuatu yang bisa dibawa ke sini. Bahwa sejatinya mereka ini sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Jadi janganlah satu orang merasa mewakili umat, terus yang lain ini ternyata ada di lawannya. Dan jangan juga yang lain ini perlu menjatuhkan. Jika ternyata gagasannya baik seperti yang tadi saya katakan, maka niscaya orang-orang pasti akan mengadopsinya. Dan tunjukkan apa gagasan yang menjadi nilai lebih daripada kelompok kalian. Dan ingat, apapun yang terjadi, pastikan kalian memilih, karena golput hanyalah untuk pengecut. Dan apapun yang ternyata kalian inginkan, cobalah untuk kalian masukkan aspirasinya kepada partai yang paling dekat dan paling sedikit keburukannya kalau ternyata tidak sebaik yang seperti kalian harapkan. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.